Wah, ini bakalan kabur nih harusnya nih hewan nih. Tapi kayaknya sih nggak ada nih hewannya. Kita lagi. Salah, itu mah opening Matahari Pucat ya. Mentang-mentang pakai baju kecubung jadi Matahari Pucat. Enggak. Halo sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, malam ini kita bakalan unboxing dan review lagi salah satu jenis hewan yang menggemaskan dan lucunya minta ampun. Kira-kira hewannya apa? Langsung aja, ini dia paketannya guys. Lagi-lagi paketannya yaitu menggunakan kardus bekas yang tidak disponsori. Enggak guys, enggak apa-apa. Mau pakai kardus bekas juga nggak apa-apa. Dan juga yang penting kalian jangan sampai salah pilih kardus bekas. Saya nggak pernah permasalahin kalian mau packing pakai kardus bekas atau kardus baru atau kardus seperti apapun. Tapi yang jelas jangan pernah salah pilih kardus. Yang pertama, kalian tidak boleh menggunakan kardus bekas deterjen ataupun kardus bekas pembasmi hama tuh, yang pembasmi nyamuk dan lain-lain itu nggak boleh karena agak berbahaya. Kita ngeri aja, kita jaga-jaga aja. Kardus sabun, kardus deterjen, kardus itu nggak boleh tuh yang pembasmi hama. Pokoknya mengandung racun-racun itu jangan ya guys, lebih baik dihindari. Walaupun kasarnya bilangnya wah kardusnya bersih, kardusnya aman, nggak ada cairan yang netes dan lain-lain. Kita kan nggak tahu guys, itu apa zat kimia itu masih nempel di kardus atau enggak dan lain-lain lah pokoknya. Jadi daripada beresiko lebih baik menggunakan kardus-kardus bekas makanan kayak gini nih guys. Ini kardus minuman nih biasanya yang digunakan kayak gini. Terus pokoknya kardus makanan deh, kardus makanan apapun boleh dipakai untuk packingan guys. Oke, seperti biasa sebelum kita unboxing, karena ini paketan bergaransi hidup sampai lokasi, jadi kita langsung cek dulu kondisi packingannya guys. Ini kondisi packingannya sih sesimpel ini, lubang udara cuma ada di atas ini, tapi ini gede-gede banget sih guys. Tuh, lubang udaranya muat 2 jari saya. Ini kegedean sih. Wah, ini bakalan kabur nih harusnya nih hewan nih. Tapi kayaknya sih nggak ada nih hewannya. Tadi dikirim pakai ojek online guys. Aduh, takutnya kabur di jalan nih. Langsung aja kita bongkar ya guys. Wah, kalau sampai kabur di jalan, kemarin saya pernah beli hewan mati dalam packingan. Kalau ini sampai kabur di jalan, aduh sayang banget nih guys. Ini kalian lihat sendiri nih, bolongan udaranya segede-gede gini guys. Ini gede banget. Ini udah kayak mau bolongin buat apaan tahu. Tapi sih saya beli hewannya masih anakan, jadi nggak mungkin kabur keluar sih. Nggak mungkin, terbang juga nggak mungkin, atau kabur itu nggak mungkin banget. Langsung kita bongkar aja. Padahal bisa ya bongkar dari sini ya, ngapain dari sini ya? Ah udahlah, lanjut guys, nanggung. Ini cutter karatan asli, dah kagak tajam pisan. Ora tajam pisan guys, tuh. Oh tajam. Oh iya, ini kan udah dibuka guys, ngapain dirobek semua? Lucu banget. Tuh kalian lihat tuh guys, ini dia isi paketannya. Kalian tahu nggak ini hewan apa? Ayo tebak ayo. Pasti kalian ngiranya ada yang bilang betet Jawa, ada yang bilang Indian ringneck. Ah, pokoknya kalian nggak tahu kan ini jenis hewan apa. Langsung aja saya keluarin dulu guys. Ih halo, ih lucu banget sih. Sini sayang, sini. Tuh guys, aduh lucu banget. Warnanya hijau seperti warna pisang guys. Enggak deh, pisang itu kuning ya. Tapi bener, pisang tuh hijau guys warnanya guys. Kalau masih muda, nggak salah kan saya ngomong kan. Wah ini ada pup-pupnya gitu guys. Dia pup di dalam dus. Ini warnanya bagus banget ya. Dia lompat lagi. Sini sayang, sini. Nggak apa-apa. Dia takut guys. Sini. Kasih lihat dong mukanya ke teman-teman dong. Nah ini dia guys mukanya guys, lucu banget kan. Kalian tahu nggak ini jenis hewan apa atau ini jenis burung apa? Tadi kalian yang ngira ini betet itu salah.
Apalagi kalian yang jawab ini tuh Indian ringneck, salah. Ini adalah jenisnya Mong parakeet guys. Tuh lucu banget kan. Ini Mong parakeet ini termasuk burung apa ya, sebutannya tuh banyak banget guys. Ada quaker parrot kalau nggak salah, udah pokoknya itu dah quaker gitu, quaker parrot. Terus juga ini tuh burung kalau di negara aslinya itu hama guys. Negara aslinya tuh Amerika Selatan. Jadi kalau misalkan di negara aslinya itu jumlahnya ribuan guys, ratusan sampai ribuan lah, pokoknya jumlahnya banyak banget. Dan sering banget nyerang yang namanya pertanian, ladang pertanian seperti tani jagung, terus juga buah-buahan, dia sering banget nyerang. Nah ini tuh hampir mirip dengan Indian ringneck, tapi kalau secara postur muka beda ya. Tapi kalau misalkan hamanya di negara masing-masing itu hampir sama guys. Kalau Indian ringneck kan aslinya dari India. Nah itu kalau di negara aslinya guys, ladang-ladang jagung habis kalau misalkan didatengin ratusan si Indian ringneck itu. Tapi kalau si Mong parakeet ini juga sama di negara aslinya, kalau misalkan dia turun rame-rame dan itu asli deh, ladang bisa cepet habis karena dia kan paruh bengkok, jadi gampang banget yang namanya ngerusak tanaman-tanaman ataupun ngebuka yang namanya jagung-jagung guys. Nah ini kalau misalkan kalian lihat fisiknya itu bentuknya kayak gini. Paruhnya itu agak ngebulat, beda dengan jenis-jenis paruh bengkok yang lainnya, dan mukanya rada-rada lucu, kelihatan kayak cabi-cabi gitu guys. Tuh lucu banget kan. Di bagian pipi kayak ada motif abu-abu ataupun putih. Nah itu yang ngebuat kelihatannya tuh burung ini tuh kayak cabi guys. Indian ringneck sendiri juga warnanya banyak banget guys. Ada biru, terus juga ada kuning, ada putih, ada hijau. Terus juga ada perpaduan warna, pokoknya banyak deh Indian ringneck. Apalagi kan yang udah hasil ternakan kan. Kalau hasil ternakan itu biasanya indukannya udah campur-campur. Misalkan indukan jantannya warna biru, betinanya warna hijau. Anakannya nanti entah itu biru, entah itu hijau, ataupun menghasilkan warna baru guys. Nah kalau misalnya untuk perawatan, gampang banget kok untuk merawat si anakan Mong parakeet ini. Nah kalau makannya itu, makannya sama kayak burung-burung paruh bengkok lainnya. Ini masih diloloh pakai bubur lolohan. Terus sekali kasih makan itu sekitar 15-20 mili, bahkan bisa lebih, paling mentok kayaknya sekitar 25 mili, tapi itu tembolok udah gede banget guys. Ini mungkin sekitar 15-20 milian. Kalau misalkan kalian mau pelihara ataupun mau beli anakan burung paruh bengkok, saya saranin untuk pemula kalau nggak beli Sanconur, kalau nggak beli Mong parakeet, kalau nggak Indian ringneck. Itu respon lolohnya kenceng banget guys, bagus banget. Tapi minusnya dari burung Mong parakeet ini suaranya guys, bising banget. Apalagi kalau misalkan dia panik, ataupun kalau misalkan kalian belinya dari liar indukan, itu asli berisiknya mantap, hampir sama kayak SC. Tapi kalau SC kan cuma ngek, kalau dia pokoknya krek gitu, rame banget guys. Tapi kalau misalnya dari kecil kayak gini, kalian bisa ajarin dia untuk talking ataupun ajarin untuk berbicara guys. Jadi dia bisa niru beberapa kosakata yang kita ajarin juga. Tapi kalau misalnya saya bilang suaranya itu nggak sebagus Indian ringneck. Kalau Indian ringneck suaranya jelas banget, kalau ini nggak sebagus Indian ringneck. Terus untuk karakter sama dengan Sanconur. Kalau saya bilang dia tuh jahil juga guys. Dia suka gigit-gigit. Ada yang bilang katanya jenis burung paruh bengkok yang paruhnya putih kayak gini nih, warnanya putih, itu jahilnya minta ampun. Ada yang bilang kayak gitu kan. Kayak contohnya kakatua itu ada Barrett A itu jahil. Terus juga ada Galakokato itu jahil. Terus juga Mong parakeet, ini kan paruh putih nih, katanya sih jahil. Tapi balik lagi ke karakter burung kalian dan gimana kalian caranya melatih si burung supaya nggak jahil guys gitu. Kalau misalkan kalian punya pengalaman pelihara burung yang paruhnya putih jahil, tulis di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing guys, pokoknya guys. Oke guys, kita lihat dulu kondisi fisiknya nih. Saya sampai lupa mau ngelihat kondisi fisiknya dulu karena keseruan, keasikan gitu cerita sama teman-teman tentang si Mong parakeet ini. Nah kita lihat kondisi fisiknya bagus, paruhnya bagus, respon lolohnya bagus. Nah tuh kalian lihat. Kalau misalkan kalian beli burung anakan, cara ngecek respon lolohnya bagus atau enggak, kalian bisa pegang mulutnya di bagian kanan kirinya ini, di bagian pokoknya mulut belakang itu kalian bisa pegang. Nah kalau misalkan dia ngedorong itu, nah kayak gini, itu tandanya burungnya bagus guys, respon lolohnya bagus. Nah kalian pegang kayak gini,
dia ngedorong, nah itu respon lolohnya bagus. Itu kalau misalnya indukan. Kalau misalnya ngeloloh anakannya, itu saya perhatiin kayak ngedongkrak si mulutnya gitu, kayak gini nih. Nah tuh, dia lolohnya bagus kan. Jadi seolah-olah tangan kita itu paruh indukan guys, buat mancing supaya dia lolohannya bagus. Terus dilihat lagi kakinya bagus, tapi kayaknya kelihatannya pengkang deh. Tahu nih pengkang atau nggak? Kita coba lihat. Kayaknya sih rada pengkang guys. Pengkang itu apa ya? Ngangkang itu kayak split. Kalian tahu kan split, kalau orang lagi split kakinya ke samping gitu. Tapi saya belum lihat banget ini pengkang atau enggak. Kayaknya sih rada-rada pengkang. Terus bulu bagus. Kalau misalnya kalian beli anakan juga harus dicek kondisi bulunya ya. Bulunya bagus tumbuh ataupun enggak. Ini bagus sih, aman. Ini kalau dilihat usianya si burung mong paraket ini sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulanan guys. Kalau mong paraket itu dari kecil sampai tumbuh bulu itu lama banget guys. Saya pernah pelihara, dia langsung pup guys. Nggak apa-apa, kenalan ya. Kamu pup ya? Waktunya berarti kamu makan lagi. Ini temboloknya udah habis guys. Jadi kalau misalkan pelihara mong paraket, saya pernah dari kecil banget, dari belum tumbuh bulu, itu lama banget guys, asli beda dengan parkit Australia. Kalau parkit Australia, dia udah kena lolohan, dia langsung tumbuh bulu. Tapi kalau si mong paraket ini sendiri, asli lumayan lama buat sampai dia tumbuh bulu. Ini tuh mungkin usianya sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Paling lama banget kayak sekitar 2 bulanan nih, paling tua banget. Kalau misalkan kita lihat usia bulunya ataupun bentuk bulunya sepanjang ini atau segondrong ini guys. Lucu banget kan? Kira-kira kalian mau pelihara si mong paraket ini atau enggak guys? Tuh. Ini untuk harga nggak terlalu mahal-mahal amat kok. Ya seharga sankonuran lah guys. Jadi masih bisa buat kalian pelihara di rumah. Bentuknya asli kalau misalnya udah dewasa cabi banget, lucu banget sih. Tapi kalian harus tahan dengan suaranya yang cukup bising guys. Oke deh guys, karena dia baru sampai, jadi kita harus istirahatin dulu. Terus saya nanti bakalan loloh dia dulu, karena ini makanan lolohnya udah habis banget, temboloknya udah kosong banget. Mudah-mudahan dia sehat di sini. Kita rawat sampai dia besar dan kita coba free flying guys dia guys. Untuk jantan betinanya saya belum tahu karena ini harus DNA sexing, beda sama Indian ringneck kan. Kalau Indian ringneck kalau udah dewasa dia yang jantan ngalung, kalau dia setahu saya sih nggak ada ciri-ciri khususnya banget. Tapi kalau peternak mungkin tahu ya jantan betinanya si burung mong paraket ini. Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini. Dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru dan tentunya edukatif buat teman-teman semua di rumah. Saya sama si mong paraket ini mohon pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.